Tuh. Alhamdulillahi ladzi arsala Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nazira wa ja'al islam madinan allazi itadahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada sore hari ini marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan kita, yang telah meringankan langkah kita, yang telah memberi segalanya kepada kita, terutama yang memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kesempatan sehingga kita bisa berada di sini taklim bersama-sama memujinya. Semoga apa yang dilakukan pada sore hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang Allah ridhoi. Juga selawat kepada manusia yang paling sempurna, junjungan kita yang kita ikuti segala perkataan dan perbuatannya, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya akan kita terima nanti di yaumil akhir. Ibu-ibu, pada pengajian sakinah ini, namanya juga pengajian sakinah, dan judul yang diberikan kepada saya adalah pembentukan karakter ibu sebagai pembentuk akhlak anak ya. Tadi saya kok jadi karakter karena saya barusan ngisi di Muhammadiyah juga, banyak karakternya, jadi agak rancu. Dan ini adalah hari ini acara ketiga saya di sore hari ini. Jadi untuk ukuran seorang nenek ini saya merasa lelah, tetapi setelah melihat ibu-ibu semuanya cantik-cantik, segar-segar gitu, semangat lagi. Semangat lagi. Baik ibu-ibu, jadi memang seorang ibu sebagai pembentuk akhlak anak ya. Saya pernah didatangi seorang ibu yang sudah mengeluh sekali, sudah kayak putus asa. Dia bilang, "Ibu, saya itu anak pertama saya terkena narkoba," katanya. Semua habis. Rasanya nggak aman di rumah ini. Gitu. Bahkan tabung gas aja bisa hilang. Begitu kalau ada dalam keluarga yang terkena narkoba, itu tabung gas aja bisa hilang. Apalagi yang lain-lainnya. Jadi saya tuh sampai mencurigai terus setiap hari, harus naruh uang itu yang benar, tapi ketemu aja, hilang aja terus setiap hari gitu. Karena orang narkoba itu udah nggak bisa nunggu gitu, harus dapat apapun caranya. Itu anaknya yang pertama. Dan anak yang kedua saya perempuan, Bu. Tadi anaknya yang pertama laki-laki, anak kedua yang perempuan. Dia harus saya nikahi sebelum lulus SMA karena dia hamil. Ya, itu anak yang kedua. Dan anak yang ketiga saya nggak mau sekolah, Bu. Kerjaannya main game terus. Kerajingan game Legend. Dia terpuruk, putus asa. Bu, mungkin ibu mengira gitu, ngapain aja saya di rumah. Jadi dia mengakui sendiri, ngapain aja saya di rumah, sehingga anak saya tiga-tiganya nggak ada yang benar. Tiga-tiganya nggak ada yang benar. Ibu mungkin akan bertanya kepada saya, ngapain aja saya di rumah sehingga anak saya tidak benar. Terus saya bilang, saya agak kaget juga, tapi saya bilang, saya nggak nanya ngapain saja ibu di rumah. Cuma saya mau nanya, itu anak tiga tuh punya ibu nggak? Gitu loh. Saking apa? Ya ampun, kok sampai tiga-tiganya bukan ngapain aja, punya ibu nggak? Gitu. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa kenapa seorang ibu itu 3 kali derajatnya ditinggikan dibanding bapak. Itu nggak gratis dapatnya. Gitu. Kenapa seorang ibu lebih dihormati 3 kali dibanding bapak? Kalau emansipasi yang kita tuntut sekarang itu sama rata bapak dengan ibu. Tetapi sebenarnya Rasulullah justru meninggikan seorang ibu 3 kali dibanding seorang bapak. Sekali lagi, tidak gratis itu kita dapatkan. Itu karena apa? Seorang ibu dituntut 3 kali lipat lebih dalam menjaga anaknya.
Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya gitu. Sebelum dia disekolahkan kemana-mana, ibu itulah yang harus membentuk akhlak anaknya. Dan 3 kali dibanding bapaknya. Nah, sekali lagi tidak gratis kita dapatkan. Bagaimana cara mendidik karakter anak atau akhlak anak? Dimulai dari tadi, kalau saya mungkin sudah pernah berkali-kali mengatakan, dari mulai mencari pasangannya gitu loh. Dari mulai mencari pasangannya, karena kita bersepakat untuk membuat pabrik anak soleh. Jadi kalau pabrik anak soleh, komponen-komponennya juga harus soleh gitu. Suaminya juga yang harus soleh, ibunya juga harus soleh. Terutama ibunya yang tadi dituntut 3 kali lipat lebih dibanding bapaknya. Maka cukuplah dikatakan kedurhakaan seorang bapak adalah tidak mampu mencarikan ibu yang baik bagi anaknya. Itu, jadi kedurhakaan seorang bapak tidak mampu mencari ibu yang baik untuk bapaknya. Nah, ini warning buat ibu-ibu yang punya anak perempuan. Karena apa? Jangan sampai ada seorang laki-laki yang kecelek atau menjadi durhaka gara-gara dia tidak mampu mencarikan istri atau ibu yang baik buat anak-anaknya. Dan tugas kita seorang ibu mencetak anak perempuan kita itu menjadi anak yang baik, yang soleh, yang soleha, sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya. Ya, tadi dimulai dari mencari pasangan, kemudian tadi ketika kita sudah menikah atau sebelum menikah kita sudah harus berdoa terus bagaimana kita memiliki anak-anak yang soleh. Percaya nggak Bu? Kadang-kadang Allah memang memberi ujiannya, kita sudah mendidik anak dengan baik, ternyata apa? Anaknya nggak benar. Ada banyak gitu. Sudah semua komponen udah kita perhatikan, anaknya tetap nggak benar. Tetapi percayalah, kalau kita sudah memulainya dengan yang baik, ya, memulai ketika hamil, ketika melahirkan, terus berdoa dan mendidik anak. Kalaupun anak itu tidak baik, nanti akhirnya akan menjadi baik. Pasti. Contoh, ya. Contoh kebetulan saya tadi ketika berjalan dengan Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur itu sebenarnya keturunan kiai, kakeknya itu kiai, dan ibunya itu tidak pernah lepas dari di atas sejadah. Katanya mau sedang sholat atau tidak sholat, haid tidak haid, selalu di atas sejadah mendoakan anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ustadz Yusuf Mansur itu tidak langsung baik. Dia jahat dulu, nakal dulu, kemudian masuk penjara. Bahkan sempat masuk penjara gitu. Enggak cuma sekali. Kemudian di penjara dia bisa hafal Al-Qur'an 4 juz. Dan ketika keluar dari penjara dia minta maaf sama ibunya, nangis ya. Masih di atas sejadah, ibunya tidak pernah turun tangannya dalam memohon kepada Allah. Kurang gimana coba ibu ini? Dari mulai melahirkan dididik dengan baik, kakeknya juga kiai, berdoa terus, tetapi ternyata anaknya tidak baik. Dan tadi setelah pulang dari penjara dia menangis kepada ibunya, dia lapor sama ibunya, "Ibu, saya di penjara hafal 4 juz." Dan apa kata ibunya? "Kalau gitu kamu masuk penjara lagi." Gitu. Kalau gitu kamu masuk. Artinya apa? Tidak ada yang diinginkan oleh ibu itu kecuali kebaikan buat anaknya. Bukan anaknya menjadi orang yang bagus ya, di luar bebas, kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi, kamu cari uang yang banyak. Bukan. Tapi yang diinginkan adalah ibunya adalah kesolehan anaknya. Jadi lebih baik kamu masuk penjara lagi, katanya gitu. Ya, ini ibu yang benar. Ibu yang benar itu tidak melihat dunianya. Kalau dunianya, aduh malu kamu masuk penjara, jangan sampai masuk penjara lagi, ya enggak? Ya, malu ibu kamu masuk penjara. Tapi ini kamu, kalau memang kamu di penjara bisa hafal Al-Qur'an 4 juz, masuk penjara lagi. Ini sesuai dengan doa Hana. Ada yang tahu Hana? Saya kasih hadiah. Hana. Hana itu adalah istri Imran. Surat Al-Imran. Beliau adalah ibunda dari
ibu Maryam. Nah, kalau sampai sini udah tahu ya, Maryam memiliki ibu bernama Hana. Terus kemudian Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Hana itu minta kepada Allah anak. Dia nggak punya anak. Setahun, 2 tahun, enggak, jenuh-jenuh dia tetap mengangkat tangannya, ya Allah, beri saya anak, beri saya keturunan, gitu. Ya. Berapa tahun dia dikabulkan? 70 tahun baru doa dia dikabulkan. Pada saat dia berumur 90 tahun. Ya. Yang enggak mungkin aja orang 90 tahun punya anak. Tetapi itu tadi, pertama tidak pernah lelah dalam berdoa, yang kedua apa? Biiznillah gitu ya. Dengan izin Allah pada umur 90 tahun dikabulkan. Gimana Bu kira-kira kalau kita punya anak, kita pengen banget punya anak gitu, tapi kemudian lama baru dikabulkan, rasanya apa? Ini anak berharga gitu ya. Pernah nggak bilang bahwa ini anak mahal gitu. Jangan sampai terusik, jangan sampai lepas dari gendongan, pokoknya ini anak yang mahal. Tapi apa? Hana itu ketika belum diberi karunia anak, doanya seperti apa? Ya, doanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Robbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiun alim. Jadi doa Hana untuk mendapatkan anak itu apa? Ya Allah, ini terharu sekali saya, ya. Ya Allah, seandainya Engkau menitipkan anak padaku, maka akan aku titipkan lagi kepadamu, gitu. Jadi beda ya, bukannya digendong-gendong, jangan sampai hilang ya. Ya Allah, seandainya Engkau titipkan anak kepadaku, maka akan aku titipkan lagi kepadamu. Kemudian, ya Robbi, ya Tuhanku, seandainya Engkau titipkan anak kepadaku, yang itu adalah ciptaanmu, tidak akan aku jadikan untuk kepentingan duniaku. Yang ketiga, Tuhan, jika Engkau titipkan anak kepadaku, maka akan aku jaga dia supaya dia tidak menyembah kecuali selain kepada Engkau. Dan yang keempat, Tuhan, jika Engkau titipkan anak kepadaku, maka akan aku wakafkan di jalan-Mu. Perhatikan doa Hana tadi. Adakah untuk kepentingan dunianya? Pernah nggak kita bilang sama anak, nak, kamu sekolah yang tinggi, yang pintar, yang cerdas, nanti kamu bisa jadi pejabat, bisa jadi dokter, punya banyak uang, kamu bisa membahagiakan ibu. Gitu. Atau, nah kamu tuh yang baik, jangan nakal, nanti kamu itu tempat ibu menitipkan badan ketika sudah tua. Ada nggak kira-kira? Kira-kira doa kita seperti itu nggak? Ya, nanti kalau sudah tua ibu kan ikut kamu, makanya kamu tuh harus jadi orang hebat, jadi orang kuat. Kamu harus sekolah yang pintar, yang cerdas supaya kamu bisa cari uang yang banyak. Tapi beda. Hana itu yang begitu menginginkan anak, justru tidak sedikit pun untuk kepentingan dia sendiri. Yang pertama, akan aku titipkan lagi kepadamu, akan aku wakafkan kepadamu, akan aku jaga supaya tidak menyembah selain kepadamu. Ya, tidak menyembah Mobile Legend, tidak mau menyembah artis-artis idola, tetapi hanya kepada Allah. Gitu. Dan karena doa yang begitu tulus ikhlas, nah doa yang tulus ikhlas, apa yang terjadi? Allah memberinya anak yang luar biasa. Ibunda kita Maryam, dia lahir sebagai gadis yang cantik. Semua orang mengagumi kecantikannya. Bukan sekedar cantik, tapi juga budi pekertinya bagus, akhlaknya bagus, dan dikatakan ini wanita suci, gitu. Dan juga melahirkan manusia yang hebat, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dari seorang wanita bernama Maryam, gitu, karena doa daripada Hana tadi. Nah, jadi kalau kita pengen punya anak yang hebat, doa yang ikhlas bahwa anak ini akan saya berikan di jalanmu. Tidak ada sedikit pun untuk kepentingan dunianya. Semua diberikan kepada kepentingan untuk akhiratnya. Kenapa gitu? Nah, ini untuk ibu-ibu yang punya anak.
ibu-ibu yang punya anak. Kalau kita masih berdoa, masih meminta, masih menuntut kepada anak, nak mending sekolah umum lah supaya kamu hebat, kemudian kamu bisa cari uang, nanti kamu bisa membahagiakan ibu gitu. Atau nah kamu tuh jangan kayak gitu, kamu itu nanti akan menjadi tadi topangan hidup ibu setelah tua. Itu mah rugi kalau punya anak hanya sekedar itu. Saya pernah juga tergelincir seperti itu. Ketika saya punya cucu, baru seneng-senengnya dia tinggal di rumah saya. Kalau pagi langsung nenek gitu, gimana rasanya gitu ya. Oh, waktu itu masih kecil ya, masih bayi, belum bisa ngomong. Pokoknya hidup ini begitu indahnya gitu. Bangun tidur langsung lihat cucu, wah luar biasa cucu itu. Jadi ternyata tiba-tiba si anak itu pindah dari rumah saya, pengen mandiri. Langsung rasanya separuh jiwaku pergi gitu kan. Ya Allah, kok tega-teganya nih anak, baru kita seneng-seneng, baru kita bahagia punya cucu, langsung diambil. Itu ibrah Bu, itu catatan buat kita. Artinya apa? Kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan kita pada cucu, pada siapapun, pada anak. Tadinya kita bahagia, ini tanya. Jadi kita nggak bisa menggantungkan kebahagiaan itu kepada anak. Taruh misalnya kita sekolahkan dengan biaya yang banyak gitu. Dengan niat nanti kalau dia sudah besar kan nanti kita akan mendapatkan gitu. Kita bisa numpang di dia, segala macam kita lakukan, apapun kita kerjakan. Kalau perlu tangga rumah dijual buat sekolahin anak gitu. Tapi setelah dia punya anak, setelah dia punya kedudukan, punya istri, punya anak, siapa yang akan didahulukan sama dia? Istrinya, anaknya. Kita bengong, sakitnya di mana? Iya, sakit banget. Padahal itu kesalahan kita. Karena apa? Kita hanya minta sedikit, secuil aja, dan itu pun nggak dapat dikabulkan. Itu sakit banget. Menggantungkan kebahagiaan kepada anak, menggantungkan rezeki kita kepada anak, menggantungkan badan dan kehidupan kita kepada anak, itu salah besar. Siapa yang menggantungkan itu sakit banget ketika kita tidak mendapatkannya. Gitu. Saya waktu punya cucu itu, wah sekarang hidup saya bahagia banget gitu. Karena apa? Kenapa cucu itu bikin bahagia? Kalau anak kan kita masih ngurusin ompolnya, masih ngegendong-gendong. Kalau cucu kan cuma pas seneng-senengnya aja kita pegang. Makanya kita adanya cuma bahagia gitu. Nggak capek, nggak mengeluh gitu. Adanya cuma bahagia. Tapi salah, ketika anak itu diambil, selesai semua. Maka ketika di dunia ini kita tidak boleh menggantungkan apapun kepada makhluk Allah. Apakah itu bernama anak, apa itu bernama suami, apa itu bernama saudara-saudara atau sama orang tua. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada makhluknya Allah hanya akan mendapatkan rasa sakit hati. Coba ibu udah sayang sama suami, pulang nanti suami ditaruhin minum, apapun yang kita makan ini mungkin dibawa pulang ya. Kalau nggak buat suami, buat anak. Pokoknya doa kita buat suami, apa-apa buat suami. Tahu-tahu suami diambil orang. Rasanya kayak gimana? Sakit. Tetapi ketika kita sudah mengatakan bahwa kebahagiaan kita, hidup kita, rezeki kita tidak tergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah, biasa aja. Akan terasa biasa aja gitu. Kalau sakit ya paling hanya kayak digigit semut gitu. Karena tahu itu bukan milik kita. Suami itu bukan milik kita, anak bukan milik kita. Belum lagi kalau anak yang kita sayangi, wah luar biasa. Pokoknya ini anak saya yang tahu-tahu mati. Bisa. Itu bisa frustasi ketika seluruh kehidupan kita buat anak. Sedikit nggak lihat anak kayak gimana gitu. Bahkan ada orang yang nggak sempet sholat karena takut melepas anaknya gitu. Sampai nggak sempet sholat buat anak itu semua. Lagi sholat pun ingat nanti anak saya makan apa gitu. Bisa kalau Allah mau, tahu-tahu diambil mati. Saya punya saudara ya,
ketika saya datang ke rumahnya, ada tulisan di dindingnya tuh. Oh, rumahnya lagi perang Badar. Antara suami istri lagi perang Badar. Di dindingnya banyak tulisan. Dan di antara tulisan itu saya baca apa? Suaminya yang nulis nih. Saya ingin menceraikan kamu. Ya. Tetapi bagaimana dengan anak-anak? Banyak nggak yang gitu? Pengen cerai tapi gimana ya anak-anak? Banyak nggak? Gitu. Gampang ternyata sama Allah. Seminggu setelah suaminya nulis di situ, anak-anaknya tiba-tiba koma, bahwa dia jatuh nggak ketahuan, langsung masuk ICU, gitu, dan mati. Dijawab sama Allah, ya udah, kamu bilang mau cerai, main-main dengan kata-kata cerai, bukan karena Allah tapi karena anak. Nih anak udah diambil, mau apa kamu? Hati-hati. Itu perjanjian dengan Allah, sesuatu yang suci, kita main-mainkan seperti itu, kita seperti nantangin Allah. Sebenarnya aku mau nyerahin kamu, tapi gimana anak-anak? Nanti kalau nggak punya orang tua gimana, kan gitu. Nanti kasihan anak-anak, bukan karena Allah lagi. Allah sudah di mana nggak tahu, gitu. Allah sudah diletakkan di mana nggak tahu. Akhirnya itu ternyata apa? Anaknya mati. Gampang bagi Allah tuh membalas makar kita, gitu, kejahatan kita. Ada lagi, ada seorang ibu yang anaknya tuh udah 5, laki-laki semua. Jadi berdoa, bagus doanya. Ya Allah, seandainya aku punya anak perempuan, maka akan aku masukin pesantren, gitu. Itu sama kayak doa dari Hana tadi, mau aku titipkan di jalanmu, gitu. Aku wakafkan di jalanmu, mau kayak gitu. Pokoknya kalau anak saya perempuan akan saya masukkan pesantren. Dan ternyata betul dikabulkan oleh Allah. Anaknya perempuan, anaknya cantik, gitu, lucu dan kesayangan semua keluarga, lucu, gitu. Tapi setelah tamat SD, nggak tega masukin anak ke pesantren. Wah, ini anak perempuan satu-satunya. Eman, saya sayang banget sama dia. Gimana saya bisa melepas dia ke pesantren? Wong saya tuh kalau makan apa aja inget anak saya. Pasti saya sisain buat dia. Apa-apa yang paling enak ya buat dia. Karena anak satu-satunya perempuan dan paling kecil pula. Nggak jadi saya masukin ke pesantren. Bener, nggak jadi dimasukin ke pesantren. 3 tahun kemudian saya ketemu sama ibu. Bu Nofri, saya menyesal, katanya. Dia nangis tuh, benar-benar nangis, air matanya tuh nggak pernah hilang-hilang. Tuh, selama ngobrol dengan saya tuh nggak berhenti, kayak mata air tuh keluar. Kenapa Bu? Saya dulu pernah bernazar kalau anak saya perempuan saya masukin ke pesantren, tapi setelah itu saya nggak tega.